Oh, selamat malam, kembali lagi dengan saya Johnny Rombe. Kali ini saya mau mengurai sehubungan ijazah, keabsahan ijazah Pak Jokowi. Yang mau saya sampaikan adalah masih ada aja orang-orang yang berpikiran sempit, berpikiran jongkok, berpikiran destruktif, selalu negatif thinking. Apa yang dia sampaikan ke publik selalu berpikiran dendam, balas dendam, sakit hati, dan lain sebagainya. Justru orang-orang ini adalah orang yang berpendidikan, mempunyai gelar doktor, profesor, dan lain sebagainya. Selalu berpikiran sempit, selalu berpikiran sakit hati, balas dendam. Itulah orang-orang yang lagi dirasuki oleh hasutan-hasutan iblis jahanam. Suryo, dia adalah tersangka. Kemudian dia merasa kayak mungkin ada beban psikologi ya, karena SP3 ini pemberlakuannya selektif ya. Saya katakan pemberlakuan ya, diberlakukan kepada ES dan DHL. Kemudian dia ingin melaporkan ke Propam SP3. Apakah benar bahwa terjadi ada pelanggaran di penyidikan gitu saat mengeluarkan SP3 itu? Jadi gini, kita lihat dulu tupoksi Propam. Tupoksi Propam, oke. Tahu nggak Propam itu apa? Kan harus kita jelaskan dulu. Oke. Propam itu profesi pengamanan, ya. Profesi Pengamanan ya. Nah, pertanyaannya, kalau sangkut pautnya dengan SP3 apa? Kewenangan? Bukan. Iya dong. Lah SP3 ini kan kewenangan penyidik. Kewenangan penyidik ya. Bukan di Propam. Bukan bisa. Oh, oke. Penyidik itu justru nggak bisa diintervensi berkaitan dengan proses penegakan hukum. Kan Propam profesi pengamanan. Ya. Berarti dia lebih spesifik ke urusannya apa ini? Organisasi. Berarti ada sanksi-sanksi yang terhadap organisasi, seperti etik begitu? Lah iya, dia dalam proses pengamanan ada melakukan intimidasi nggak kepada masyarakat. Oke. Dalam proses penegakan hukum adanya penyelewengan barang bukti. Nah, kalau berkaitan dengan SP3 itu kewenangan mutlak. Karena SP3 ini dalam proses SP3 itu ada namanya gelar perkara. Ya. Propam itu hanya pengawasan, dia tidak bisa masuk ke material perkara. Kewenangan beda. Ya. Propam itu dia hanya melihat, mengawasi tindakan kepolisian sesuai prosedur atau tidak. Pengawasan ya? Oh iya. Oke, pengawasan dalam proses penyidikan ya? Iya. Tapi dalam hak SP3 bisa dan tidaknya itu kewenangan penyidik. Nah, dalam hukum acara. Tuh. Nah, yang soal bagaimana SP3 ini kita kawinkan dengan RJ ya, bahwa antara kuhab lama dan kuhab baru kan, bahwa ada kata selektif nih. Ya. Nah, selektif ini berarti sah-sah saja jika pihak penyidik melakukan split berkas. Bisa, itu kewenangan penyidik. Kira-kira apa yang bisa mempertimbangkan bahwa split berkas itu bisa berlaku? Kewenangan penyidik. Ya. Apakah dari deliknya atau bisa, gimana? pasal. Pasal berapa? Kan dalam suatu proses tahapan peristiwa perkara pidana, kan peran-peran orang itu berbeda. Ada yang peran pelaku utama, ada turut serta, ada saksi pada saat di tempat itu dia melihat, tapi karena dia tidak melapor dia bisa jadi tersangka. Macam-macam. Nah, kalau berkaitan dengan peristiwa perkara dugaan tindak pidana penghinaan di depan umum, berkata-kata pencemaran nama baik, itu kan prosesnya kan berbeda-beda. Siapa yang menghina, siapa yang pencemaran berita bohong nama baik, kan harus jelas perannya. Jadi kita nggak bisa melakukan suatu implementasi pasal terus perannya harus sama, nggak bisa. Kalau dalam perkara penghinaan itu kan kita harus melihat video, siapa yang mengucapkan, nah, terus pasal berita bohongnya berkaitan dengan undang-undang ITE-nya gimana. Jadi harus dipelajari. Nah, di situ peran penyidik sangat sentral. Nah,
ahli hukum juga sangat sentral, ahli bahasa juga sangat sentral. Kenapa? 3 aspek itu berperan untuk menetapkan seseorang yang jadi saksi menjadi disangka atau tersangka. Biasanya orang sebut kalau kita di Indonesia ini seperti itu. Berarti prosedural dalam split berkas itu dilihat dari delik ya, deliknya masing-masing. Berarti katakan tadi yang abang jelaskan bahwa peranan dari klaster 1 itu berbeda dengan klaster 2 yang mungkin lebih spesifik ya. Klaster 1 kan Bang Egy dan sebagainya. Klaster 1, klaster 2 atau klaster perumahan. Kasih jelas dulu Dinda. Rumah ini konteksnya gimana nih? Rumah tahanan ini? Iya, rumah jelas dulu. Karena klaster 1 saya kadang melihat kita di media televisi menyebut klaster itu, klaster ini kan sebuah ruangan yang berbeda. Jadi mungkin klaster A, klaster B, klaster C. Itu mungkin merujuk pada soal penetapan pasal yang masing-masing klaster gitu ya? Itu akrabnya. Akrabnya ya. Sebenarnya bukan klaster, peranannya. Kalau dilihat lebih daripada objektivitas hukum. Kalau tiba-tiba diperankan klaster, oh mungkin ini kategori peran utama, kategori peran pendukung. Kayak kita di film, di media. Oh ini perannya sebagai apa, kontributor. Ya, antagonis, protagonis gitu ya. Gitu. Oh dia pelaku utama. Oh dia peran pembantu, mengakibatkan rangkaian pidana ini menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan. Gitu. Baru ada sutradaranya. Iya, di belakang layar. Di belakang layar ya. Pasti mereka bilang siapa sutradaranya. Kalian bisa menebak ya, bukan menjas ya. Tapi kita coba spesifik lagi ini. Ketika dalam split berkas tadi kita istilahkan ya dalam hal soal pembagian dalam objektivitas hukum, di mana Egy Sujana dan teman-teman berkelompok sendiri, Roy Siro kelompok sendiri. Berarti di sini soal masa hukumannya itu berbeda, penetapan pasalnya juga berbeda, lalu ada split berkas. Nah, kata selektif yang kalau kita merujuk di dalam mekanisme restoratif justice, berarti itu sah-sah saja apa yang dilakukan oleh pihak penyidikan dalam hal untuk split berkas. Kembali lagi, saya flashback bahasa saya. Selektif itu berarti ada kemungkinan pendapat ahli, permintaan dari perkembangan hasil pemeriksaan perkara, peran-peran siapa yang wajib dijadikan tersangka utama, siapa yang jadi tersangka pendukung, dan ketika mau dilaksanakan restoratif justice, pihak yang terlapor atau pihak yang melapor mempunyai kesepakatan untuk melakukan perdamaian. Nah, tapi ingat, kesepakatan itu ditentukan oleh undang-undang dan pasal. Jadi ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Tuh. Jadi kalau kasus korupsi, kasus terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, itu tidak akan bisa. Seperti itu. Nah, ketika kemarin mereka mempersoalkan soal SP3 yang dikeluarkan itu, bahwa seorang tersangka itu harus, bukan katakan harus ya, salah satunya itu meninggal dunia. Nah, saya ingin merujuk pada kata salah satu, bukan satu-satunya. Berarti kan ada opsi-opsi lain. Ya, dalam hal ini kan ya, kalau di KUHP 109 ayat 2, dan itu kan sudah merinci dengan jelas soal alat bukti tidak cukup, bukan tindak pidana, lalu ada namanya demi hukum atau nebis in idem ya. Nah, ini yang saya pikir mungkin kita akan membedah sedikit lebih ke kedalaman terkait nebis in idem ini, bagaimana mereka lebih mau mengedepankan soal harus meninggal dunia dulu. Nah, padahal itu kan misalnya bukan satu-satunya. Jadi gimana itu? Biar masyarakat mengetahui ya, kalau terkait dengan seorang terlapor atau bahkan sudah jadi tersangka, ketika suatu perkara, ketika seorang tersangka itu meninggal dunia, maka perkara itu ditutup. Demi hukum ya, demi hukum. Itu tidak ada kaitannya dengan nebis. Tidak ada kaitan dengan nebis. Nebis in idem itu kita kasih tahu, asas nebis in idem itu merupakan suatu aturan yang menyatakan suatu perkara yang telah diputus ingkrah, mulai perkara perdata maupun pidana, itu tidak bisa lagi diajukan dan dilaporkan
untuk diproses hukum. Oh, tidak bisa ada pengulangan lagi? Nggak bisa. Oh, oke, Tidak oke, bisa. ya. Saya kasih contoh. Oke. Kalau kaitan perkara perdata, misalnya perkara ini sudah diajukan, sudah ingkrah, tiba-tiba ada yang mengajukan peninjauan kembali. PK, itu oke. tidak bisa. Itu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung pun diatur. Oke. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi pun juga diatur. Jadi nggak bisa. Nah, kaitannya dengan meninggal dunia itu nggak ada kaitannya dengan asas nebis in idem. Oke, dia lebih dikaitkan lebih pada apa? Kan dia juga merujuk pada pasal 109 soal soal Itu berbicara penetapan SP3. itu berbicara kitab hukum acara pidana. Oke. Bukan berkaitan dengan nebis. Kalau nebis itu suatu perkara yang sudah putus, yang sudah sah menurut hukum ingkrah, itu tidak bisa diajukan kembali. Berarti dia lebih ke hukum acara, Nah, iya. administratif. Jelas. Iya. Berarti tidak ada keterkaitan antara meninggal dunia dengan. Nggak ada. Oke. Kalau meninggal dunia itu person to person, Person to person. hanya rangkaian. Jadi misalnya ini yang bersangkutan dia meninggal, dia tidak bisa dihukum pidana, dia tidak bisa dituntut pidana, diputus, dia tidak bisa. Kenapa? Dia tidak bisa membela hak-hak hukumnya. Iya. Mana mungkin orang yang sudah meninggal dunia kita jadikan tersangka, dia nggak bisa membela hak-hak hukumnya di dalam hukum acara. Nah, kalau rangkaian peristiwa ada yang terlibat terkait rangkaian peristiwa tersebut yang masih hidup, ya tetap berjalan, nggak ada kaitannya. Jadi meninggal dunia itu berarti secara eksplisit de facto dan de jure dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dan membela hak-haknya menurut hukum acara yang berlaku di Republik ini atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Oh, oke. Itu. Berarti dia tidak akan mempertebal bahwa tersangka harus meninggal, kemudian sisi lain juga mengenai meninggal itu tidak akan lebih merujuk pada satu tindakan pidana ya. Iya. Nah, berarti ini yang teman-teman harus ketahui jika narasi dari pihak sebelah ini ya yang lebih mengedepankan soal bahwa tersangka harus meninggal dunia dulu, kemudian baru bisa dikeluarkan SP3. Nah, ini kan menyalahi suatu prosedural di dalam pemilihan jenis hukum. Nggak ada kaitannya. Nggak ada relevansi sama Kita sekali juga kan? begini. Terlepas kita itu ada di suatu kelompok, tapi ketika kita memberikan suatu edukasi dan informasi kepada masyarakat, kita juga harus independen. Itu kenapa kita harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai informasi yang kita beritakan, yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui media ini salah dalam informasi ini kata podcast Mas Sato TV ini justru keliru. Nah, misalnya, tapi dengan hadirnya kita sebagai orang yang belajar berkaitan dengan hukum, kita memberikan edukasi terlepas kita ada di kelompok A atau kelompok B. Positioning. Oh iya, betul. Jangan sampai kita merugikan orang. Makanya saya sangat semangat. Pada sore ini tadi saya dipanggil untuk apa tadi? Membahas ngopi hook. Ngopi hook. Panjangnya? Ngobrol pintar hukum. Nggak apa-apa. Dan kita posisinya di hook. Pintar. Nanti kita malah salah lah kalau dibilang kita banyak belajar sebenarnya. Oh, oke. Kata pi ini apa contoh? Ngobrol pi atau ngopi hook, ngobrol hukum lah. Ngopi hukum lah. Karena memang posisi kami lagi di hook ini. Biar nggak berisik. Iya, mereka berisik ya. Tapi biasanya yang pojok-pojok itu tuh berbahaya gitu. Kan panjangan-panjangan pojok itu kan tendangan kalau dalam bola itu set. Tendangan lumayan itu kan karena targetnya jelas gawang. Betul. Ya, jadi kan perlu kita refreshing hal-hal seperti itu teman-teman. Tapi kita kembali lagi kepada poin ini. Kita merujuk pada soal restoratif justice ya. Ini yang menjadi perdebatan yang teratas lah saat ini ya. Masih trending dengan hal soal pemberlakuan restoratif justice dengan mekanismenya yang diatur di dalam pasal 78 hingga 88 ya. Saya pikir dengan segala rincian-rincian dalam pasal kan teman-teman mungkin ada yang sudah membaca ya. Tapi kita akan mengelaborasi dalam satu Saya kira itulah yang menjadi pandangan seorang anak muda dari bidang ahli hukum. Masih mending dia berpikir realistis dan berpikiran hukum positif Indonesia berdasarkan teori-teori yang daripada seorang pakar hukum, seorang profesor, doktor dan lain sebagainya yang selalu berpikiran sempit dan dengki.